Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, Wei Dong Chien, Rahayu untuk kita semua. Sunday with James Cohen Smith Windsor, edisi terakhir sebelum kita break ya. Hari ini hari Ahad 23 Maret 2025 bersamaan 23 Ramadan 1446 Hijriah. Kenapa saya bilang ini terakhir sebelum kita break ya? Ya adalah karena besar kemungkinan selama saya di Palembang tayangan ini nggak tayang. Dan mungkin akan saya sementara ganti dengan tulisan ya. Baik itu di Facebook saya maupun di post atau unggahan di YouTube saya. Post tertulis ya. Yang dulu namanya Lapak Komunitas. Jadi mohon maaf teman-teman kalau mungkin ya selama kurang lebih seminggu yang akan datang ya kita akan break dulu. Tapi teman-teman gak perlu khawatir karena tulisan saya sama kontennya itu masih sejalan. Teman-teman semua ngelanjutin yang tadi ya, soal POV saya tentang mudik ya. Gini teman-teman ya, saya dari dulu sampai sekarang berpandangan bahwa mudik itu bukan sebuah hal yang harus dilakukan atau hal yang wajib dilakukan gitu loh. Yang paling penting kan adalah kita berbakti sama orang tua ya kan. Dalilnya di Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'buduna illa birral walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'buduna illa birral walidaini ihsana. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat ahsan, berbakti pada kedua orang tua, birrul walidaini ihsana. Itu kan yang paling penting. Dan yang kedua, menjaga silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari mengatakan, orang kalau dia rajin, dia pelihara silaturahmi, umurnya panjang, rezekinya lancar, urusannya dipermudah dan seterusnya, dan sehat lah intinya itu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya dua itu. Yang menjadi kewajiban adalah dua itu, bukan mudik ya. Jadi mudik bukan satu kewajiban apalagi keharusan. Karena kadang-kadang gini teman-teman ya, orang saking termakan doktrin ya, termakan dogma mudik ya, adalah sebuah keharusan, mudik adalah sebuah ya itulah pokoknya ya. Mudik adalah sebuah keharusan, mudik adalah sebuah kewajiban, padahal enggak gitu ya. Orang sampai melakukan segala cara demi bisa mudik. Bahkan mohon maaf ya, kadang-kadang untuk bisa mudik itu harus sampai ngutang. Ngutangnya ngutang kemana-mana lagi. Nah begitu ditagih, nah drama yang terjadi kan. Setelah kita dikasih pinjaman duit sama orang, kasih mudik ya kan, begitu ditagih drama ya mana-mana. Bahkan mohon maaf, ketika ada orang ditagih utang, mohon maaf, nyawa bisa melayang. Kejadian beberapa hari yang lalu di satu tempat di Jakarta, orang mati dibunuh gara-gara apa? Si pelaku ini punya utang sama korban yang dia bunuh. Jadi motifnya karena utang piutang, itu bisa jadi motif pembunuhan loh. Bahkan beberapa tahun lalu kejadian di Semarang, Jawa Tengah, ada seorang
seorang ustaz, seorang alim ulama, ya, masih muda orangnya, juga tewas dibunuh gara-gara masalah utang sama si pelakunya. Kenapa? Karena si pelakunya ini kan ngutang ke pinjol, ngutang pinjol dan minjem duit sama si almarhum korban untuk ngelunasin utang pinjolnya. Nah, utang pinjolnya lunas, utangnya sama si almarhum ini nggak lunas. Nah, dimuatlah di status WA, dibaca banyak orang, sakit hati, ya kan? Udah jadi kayak gitu. Nah, makanya teman-teman hindari deh yang kayak gitu. Jangan terbiasa dengan berhutang piutang. Berat nanggungnya. Berat, teman-teman. Berat. Kalau nggak ada duit, nggak ada biaya, nggak mudik, nggak apa-apa. Nggak ada yang larang, nggak ada yang mengharuskan. Kemarin dalam ceramah saya katakan, namanya mudik lebaran itu adalah ibadah ghairu mahdoh. Ibadah yang memang tidak secara eksplisit tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis. Itu disebut ghairu mahdoh. Itu bukan sebuah keharusan, bukan juga sebuah kewajiban. Enggak kok. Kalau sekarang kita lagi nggak ada duit, lagi nggak ada uang, nggak apa-apa, nggak mudik. Atau mohon maaf lahir dan batin nih, kadang-kadang dalam satu keluarga itu, oke, kulit boleh sama-sama sawo mateng, masih kita sama-sama makan nasi, rambut boleh sama-sama hitam, bola mata sama-sama warnanya hitam, ya. Tapi isi hati orang beda-beda, coy. Kadang-kadang mohon maaf lahir dan batin, antar keluarga nih, ngelihat saudara sekandung sedarah aja, ya. Kadang-kadang mohon maaf, karena ada sesuatu yang memicu adanya konflik, ya. Karena ada sesuatu yang memicu adanya sebuah penyulutan api konflik, ya. Ngelihat mukanya aja rasanya mau buang air besar. Lihat mukanya aja rasanya mau BAB, mau cepet-cepet ke toilet, cepet-cepet ke WC, BAB. Atau paling enggak ngelihat mukanya aja mau muntah. Atau mungkin orang gak nyaman ketika di kampung ditanya-tanya, kapan nikah, kamu kapan nikah, kamu kapan kerja, kamu kapan punya anak, kamu kapan punya cucu, kamu ini, kamu. Ada orang gak nyaman ditanya seperti itu. Akibatnya, apalagi kalau dibanding-bandingin dengan antar saudara. Jadi niat kita mau mudik silaturahmi lebaran Idul Fitri seneng, malah jadi nestapa, malah jadi sedih kan, tertekan gitu loh. Nah, untuk alasan kesehatan mental atau kesehatan jiwa kita, untuk menghindari yang kayak gitu, gak usah mudik. Lebih baik gak usah mudik. Dan itu tidak apa-apa. Untuk menjaga kesehatan mental dan kesehatan jiwa kita, coy. Apalagi kadang-kadang nih, mohon maaf lahir dan batin, ada kasta juga. Kalau yang paling miskin di keluarga biasanya jadi babu dadakan atau ART dadakan. Biasanya nih yang perempuannya, yang lakinya mah kagak. Kalau yang paling kaya tuh diistimewain apa segala macam, banyak. Nah, kadang kita nggak nyaman seperti itu, apalagi saya, ya, apalagi saya. Lebih baik nggak mudik, nggak apa-apa, untuk menjaga kesehatan mental dan kesehatan jiwa kita seperti itu, nggak apa-apa, coy.
Ya, jangan takut untuk tampil beda. Jangan apa itu namanya FOMO kayak gitu, nggak usah kita takut FOMO kayak gitu, fear of missing out itu. Fear of missing out itu nggak usah. Takut ketinggalan, takutnya nggak apa-apa. Sesekali kita memang harus jomo. Apa itu jomo? Joy of missing out. Ya. Jadi ada kebahagiaan sendiri kalau kita ketinggalan sesuatu. Karena apa? Nggak semua harus kita ikutin. Nggak semua harus kita ikutin. Nggak semua. Oke, kita memang wajib mengikuti perkembangan zaman. Kita wajib mengikuti perubahan zaman, betul. Tapi tidak semua harus kita ikuti. Kita hanya mengikuti yang baiknya saja dari perubahan zaman dan perkembangan zaman ini. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Ikuti yang baiknya, yang jelek gak usah kita ikutin. Simple. Kita jangan jadi orang yang mental ikut-ikutan, mental ngebeo. Jangan. Kita punya otonomi sendiri di dalam hidup kita. Kita punya kedaulatan, sovereignty sendiri dalam hidup kita. Jangan mau dijajah oleh orang lain. Nggak mudik nggak apa-apa, teman-teman. Kayak waktu corona kemarin, ada pelarangan mudik. Toh kita masih bisa berlebaran secara virtual kan? Masih bisa menghubungi orang tua kita, keluarga kita, sanak saudara kita, handai tolan kita di kampung halaman. Lewat apa? Lewat peranti digital. Lewat video call, lewat lewat video conference atau lewat Zoom, lewat telepon, lewat text chat. Nggak apa-apa. Itu fadilahnya sama, ahsannya sama. Walaupun memang kalau kita datang langsung, kita ini kan langsung, memang hasilnya akan lebih beda. Tapi kan seiring dengan era kemajuan digital, ya itu kan bisa jadi solusi dong. Jadi itu bisa dimanfaatkan, teman-teman. Sangat amat bisa manfaatkan. Sangat amat bisa dimanfaatkan, teman-teman. Jadi nggak perlu kita takut istilahnya fear of missing out. Jangan, nggak perlu takut. Ya, sesekali kita perlu merasakan yang namanya joy of missing out atau JOMO. Ya, nggak mudik nggak apa-apa, nggak perlu jadi masalah. Toh kita nggak mudik juga punya alasannya. Satu, karena memang lagi nggak ada duit. Yang kedua, karena memang untuk kesehatan mental kita, untuk kesehatan jiwa dan raga kita. Untuk kesehatan jiwa dan raga kita memang harus gak usah mudik. Iya kan? Yang ketiga, kita memang sekedar ingin mencari suasana baru. Makanya kadang-kadang orang lebaran kita pulang kampung, ya beberapa ada yang liburan kemana gitu ya. Bahkan mohon maaf kalau ada rezeki yang lebih dikit ya, lebarannya di Tanah Suci, di Mekah. Itu berkah sendiri tuh. Baru nanti pulangnya habis lebaran dari Mekah gitu. Itu berkah tersendiri. Bukan hanya sekedar mencari suasana baru. Saya secara pribadi ya juga rasanya kepengen gitu loh. Ada suasana baru yang pengen saya cicip
pas Lebaran. Jadi saya nggak ke Palembang, tapi Lebaran di mana gitu, misalkan. Contoh misal, ini Bali kan. Contoh, kalau keluarga, kalau saya udah punya kehidupan sendiri nih ya, keluarga saya pada pulang ke Palembang, saya lebarannya di mana? Di Bali gitu, misalkan. Atau keluarga saya pada pulang ke Palembang, saya lebarannya di Bandung. Atau di mana gitu lebarannya. Atau di Aceh, atau di mana gitu. Bukan berarti teman-teman kita nggak mudik, kita nggak jumpa dengan keluarga, saudara, orang tua di kampung halaman, bukan berarti kita nggak berbakti sama orang tua, bukan. Mohon maaf lahir dan batin ya, dibanding kunjungan singkat setahun sekali, seminggu gitu ya, seminggu atau lebih ya, tapi setahun sekali ya, masih lebih mending mana itu, atau kita kunjungin orang tua kita sesering mungkin tapi ada kualitasnya. Contoh misal di sela-sela waktu libur kita nih, misal di sela-sela waktu libur kita nih, kita dikasih cuti ya. Contoh aja misalkan, bentar ya. Ini contoh aja teman-teman ya, ini contoh aja. Ini contoh aja ya, contoh. Ya. Contoh nih ya. Kita di sela-sela nih ada cuti kita nih. Misal ada long weekend, taruhlah ada long weekend ya. Nah, kita kunjungin orang tua kita, handai tolan kita, sanak family kita di momentum long weekend itu nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Nggak harus di setiap setahun sekali. Tiap ada long weekend, manfaatin buat ke kampung halaman, jumpa dengan anak handai tolan, sanak family dan seterusnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dibandingkan kita cuma setahun sekali, durasinya ya paling kalau nggak seminggu ya 2 minggu atau lebih lah gitu. Tapi ininya nggak ada. Buat apa? Gitu loh, nggak ada gunanya. Itu kalau saya begitu cara pandangnya. Nggak harus tiap lebaran. Kalau memang lagi lebaran lagi nggak ada duit, lagi bokeh, bagaimana? Masa ya kita mau maksain? Kan bisa dilakukan pada hari lain. Kalau kita punya uang, kalau kita punya dana buat pulang kampung, nggak mesti kita ngutang, ya nggak? Iya, tapi sebelumnya saya mau istirahat dulu sebentar, mau break dulu. Nanti tangan ini kita sambung lagi. Ya, welcome back. Kita bertemu kembali. Jadi tadi sampai mana? Tadi cerita. Nah, jadi teman-teman lebih baik kita kalau seperti itu kita tidak usah ragu untuk kita agak bersikap sedikit asertif. Asertif itu berbeda dengan agresif. Asertif itu artinya kita punya ketegasan yang teguh, tapi kita sampaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang halus. Berbeda dengan agresif. Kalau agresif tuh contohnya gini, daripada lihat muka lo, gua mau muntah, atau ngelihat lu atau ngedengerin lu ngomong gua mau boker, mendingan gua gak usah mudik. Ah, itu kan bikin sakit hati orang kan. Jadi malah memperuncing
konflik di keluarga dengan diksi-diksi seperti itu. Jadi lebih baik itu nggak usah. Kita ngomong aja, ngomong dengan tone yang halus tapi tegas gitu. Jangan kayak tadi. Kalau kayak tadi kan itu kasar banget kan. Daripada ngapain gua mudik, ngapain gua pulang kampung. Ngelihat muka lu aja gua mau boker, ngedengerin lu ngomong aja gua mau muntah, enek gua ngedengernya mual, ya kan, pengen mencret gua, mendingan gua kagak usah pulang kampung gitu. Itu kan kalau didengar sama orang tua kita kan rasanya nggak enak gitu ya. Jadi malah ada beban psikologisnya juga di orang tua kita yang di kampung halaman itu. Asalnya kok orang tua juga pasti akan mikir, aduh kok ini si Anu sama si Unuh ini kok nggak akur ya, ada apa sih gitu loh, kok bertengkar-tengkar, beribut-ribut, bertelagah-telagah, bertegang urat ya, berpanas punggung gitu, sampai keluar kata-kata yang nggak kayak yang kasar kayak gitulah. Nanti malah membebani psikologis dari orang tua kita. Jangan bahaya, nanti malah memperuncing satu masalah. Jadi lebih baik kita asertif aja. Kita ngomong sama orang tua kita, ya, Bapak, Ibu, maaf aku nggak bisa mudik, aku nggak bisa pulang kampung, ya, aku nggak bisa ini karena ya aku cuma kepengen merasain suasana baru gitu. Aku cuma kepengen masalah di keluarga kita cuma selesai gitu. Kalau nggak selesai, maaf aku belum bisa pulang gitu. Itu teman-teman, lebih baik seperti itu. Atau maaf Bapak Ibu, aku belum bisa pulang, belum bisa mudik karena belum ada uang. Aku lagi susah nih, lagi seret ekonominya, lagi kantongnya macet ya. Atau sebutin aja, kena tipu, kena kredit macet dan seterusnya gitu kan. Usaha juga lagi seret ya. Aku baru kena PHK, belum ada uang buat mudik, tapi insya Allah ya kan, lain waktu pasti pulang kok, pasti aku ketemu sama Bapak Ibu di kampung gitu, ngomong aja ya, pasti orang tua akan ngerti kondisi kita bagaimana. Tapi ingat, sampaikan dengan cara yang asertif gitu. Jangan ngomong sama orang tua dengan bahasa, aduh pak gua sama si gua sama si Inu aja ngelihat muka dia, gua mau boker pak, rasanya gua mau mencret, rasanya mau kamar mandi, mules gua denger ngelihat mukanya juga udah mules gitu kan. Itu nggak boleh, jangan kayak gitu, nggak boleh, jangan ya, jangan, itu kasar, nanti sakit, nanti malah beban psikis di orang tua. Ada apa nih, nanti kepikiran, teman-teman. Mana ada orang yang nggak kepikiran kalau antar saudara, apalagi saudara kandung itu berkelahi. Mana ada orang tua yang nggak kepikiran teman-teman. Jadi jangan menggunakan kata-kata seperti itu. Lebih baik kata asertif aja, ngomong terus terang apa adanya, tapi sampaikan dengan tone yang halus ya. Nggak bisa mudiknya kenapa? Karena mungkin ada rasa ketidaknyamanan dengan satu ini gitu. Atau kita bisa pulang di waktu yang lain. Atau ngomong aja, Pak, Bu, saya sebenarnya pengen mudik, Pak. Saya sebenarnya pengen mudik, Bu. Cuma maaf, saya agak kurang nyaman kalau Bapak, Ibu, atau yang lain-lain, si Anu, si Inu, si Unung gitu kan, nanyain saya kapan nikah, kapan punya anak, kapan nenek. Ngomong aja gitu. Ngomong jujur. Orang tua pasti ngerti kok kenapa. Dan pasti akan meminta agar ya nyesuaiin lah gitu. Tapi kembali lagi, itu diterima apa enggak itu urusan lain. Tapi kita paling tidak sudah menyampaikan apa yang kita jadi poinnya itu. Nggak apa-apa kok. Nggak mudik bukan berarti kita mutusin silaturahmi, enggak. Tapi paling tidak gini, kita nggak mudik, kita
sapa orang tua kita sapa saudara-saudari kita di kampung halaman dengan piranti digital, itu udah cukup kok. Itu udah sangat cukup. Atau paling enggak kita kasih THR ke orang tua kita lewat transfer ke rekening. Kalau orang tua kita punya rekening banknya, ditransfer ke rekening orang tua. Tapi kalau orang tua nggak punya rekening bank, ditransfer ke saudara di kampung halaman, tapi yang amanah. Kasih ini saya kirimkan uang THR ke bapak ibu sekian ya. Kamu kamu ini ambil uangnya terus kasih, jangan kamu tilap. Karena kadang-kadang kalau ada saudara ini dikasih THR kita titip uangnya, bukannya dikasih ke orang tua, diembat sendiri, kan kurang ajar itu. Ada loh yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Kita kasih uang karena orang tuanya nggak punya rekening bank ya, ditransfer ke saudara atau keluarga yang punya rekening bank. Kita udah kasih amanah, ini tolong kasih ya ke bapak ibu ya, tapi nggak dikasih. Kenapa? Ujungnya apa? Diembat sendiri, kan kurang ajar itu, biadab itu kan bangsat itu namanya. Ada yang kayak gitu. Makanya cari saudara yang benar-benar amanah. Kalau masalah duit, antara yang amanah dan yang nggak amanah tuh beda-beda tipis, Cong. Kenapa? Apalagi kondisi lagi begini, ekonomi kita mengkhawatirkan, gelap gulita, ya. Orang pada butuh duit, termasuk saya. Orang pada butuh duit, ya. Orang jangankan 1 juta, orang 100.000 aja sekarang udah berarti banget, coy. Sudah sangat berarti uang 100.000 perak. 100.000 aja orang udah gembiranya, udah excited banget. Apalagi kalau 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Apalagi miliaran, triliunan, kuadriliunan rupiah. Waduh. Saya bilang lebih deh ya. Jadi benar-benar kita harus cari saudara yang amanah kalau itu. Begitu kita ini, saudara yang kita titipkan ke saudara yang punya rekening bank, diambil uangnya terus dikasih. Nah, ini dari nggak bisa mudik katanya karena ada sesuatu lah. Kasih itu. Udah, alhamdulillah, seneng orang tua. Atau paling enggak kita kasih oleh-oleh, kita kasih hampers atau apalah gitu, oleh-oleh buat orang tua. Kita belikan apa gitu di e-commerce, di Tokopedia, di Blibli, di Lazada, ya. Kita beliin. Terus kita kirim ke alamat orang tua kita. Oh, ini buat bapak ibu nih, oleh-oleh dari maaf gak bisa mudik gitu. Orang gak bisa mudik tuh alasannya gak cuman karena masalah ada konflik keluarga ataupun ada tadi itu masalah finansial. Tapi bisa juga orang gak bisa mudik karena tuntutan pekerjaan. Ya, orang gak bisa mudik karena tuntutan pekerjaan yang memang di hari lebaran ini memang lagi puncak-puncaknya. Contoh, pilot, nahkoda kapal, masinis, supir bus, ya, supir travel resmi terutama, jangan yang nggak resmi, ya, pekerja retail, pekerja di restoran, dokter, ya, dokter, perawat, yang bekerja di rumah sakit, ya, wartawan, jurnalis, ya, dan masih banyak lagi yang lain. Ada loh ASN yang nggak mudik, terutama ASN yang ada di sekitaran presiden, di Kementerian Setnek, Sekretariat Negara, ya. Kementerian Sekretariat Negara tuh membawahi banyak. Ada sekretariat presiden, ada sekretariat wakil presiden, sekretariat dukungan kabinet yang dulu sekretariat kabinet. Ya, ada macam-macam banyak gitu.
Pokoknya yang di sekitaran presiden itu jarang ada yang bisa pulang pas mudik. Apalagi kalau udah polisi, TNI dan itu menyita waktu. Menyita waktu, ya. Menyita waktu. Jadi boro-boro bisa mudik. Boro-boro bisa lebaran, ya kan? Iya. Makanya itu, ya, saya bilang, makanya itu. Kalau saya pribadi ya, itu bisa jadi alasan buat gak mudik. 3 itu aja. Yang kedua karena untuk mempertahankan kesehatan mental dan jiwa kita. Itu penting. Gak apa-apa kita pada saat mudik lebaran kita cari suasana baru, cari suasana lain, refreshing, atau gak mudik kita misal kita di Jakarta aja lebaran. Ya, menikmati lengangnya kota Jakarta, menikmati tenangnya kota Jakarta, terbebas dari hiruk pikuk kemacetan dinamika kota Jakarta untuk sesaat. Gak apa-apa, gak ada yang ngelarang, gitu loh. Yang ngomong siapa? Gak ada. Yang ngelarang siapa? Gak ada, ya kan? Atau mau niru saya gak apa-apa, kita khatamin dulu Ramadan, ya. Khatamin dulu Ramadan. Ini berlaku kalau saya udah punya kehidupan sendiri ya. Khatamin Ramadan baru mudik. Kalau kita mudik ya bawa mobil seperti keluarga kami nih. Dari tahun 2023 mudiknya bawa mobil ke Palembang. Nyabrang di Pelabuhan Merak Bakauheni, ya. Kita nyabrang, ya, naik kapal feri. Paling enggak tuh dari Hamin 2 udah berangkat. Hamin 2 paling lambat habis tarawih, ya. Atau paling cepat Hamin 2 tengah malam. Atau Hamin 3 ba'da tarawih berangkat. Masalah penumpukan pas mau masuk ke Pelabuhan Merak, yaitu konsekuensi dari pilihan kita memilih mudik dengan menggunakan mobil. Itu konsekuensi. Lama masuk kapal. Itu konsekuensi, teman-teman. Setiap pilihan pasti ada konsekuensi dan hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Atau kalau mudiknya naik pesawat, terbang ke Palembang misalkan. Paling enggak Hamin 1 kalau saya berangkat. Hamin 1 saya cari penerbangan paling akhir. Dari paling enggak 2 full service. Garuda atau Batik Air. Satu lagi mungkin Pelita Air yang mid service. Di tengah-tengah antara full service dan low cost. Tuh Pelita Air tuh. Punya Pertamina, punya BUMN juga sama kayak Garuda Indonesia. Jadi apa namanya? Jadi enak kita Ramadannya tenang, Ramadannya kita tenang, udah selesai, udah kelar. Jangan tersita waktunya Ramadan kita dengan hal-hal yang bagi saya itu nggak esensi. Gitu. Kita mudik pas hari lebarannya juga nggak apa-apa kok. Paling nggak kita habis sholat id berangkat mudik nggak apa-apa. Habis sholat id berangkat mudik nggak apa-apa. Habis sholat id misal langsung meluncur kita
Kalau bawa mobil meluncur ke Pelabuhan Merak, nggak apa-apa. Habis sholat Id meluncur kita ke Bandara Soekarno Hatta naik pesawat ke Palembang, nggak apa-apa. Malah itu lebih tenang. Iya kan? Udah Ramadannya khatam, sholat Id kelar, mudik, nggak apa-apa. Yang larang siapa? Kalau saya pribadi malah lebih enak kayak gitu. Habis sholat Id berangkat, habis sholat Id nyekar sebentar ke makam papa, opung nenek saya di Tanah Kusir, baru meluncur berangkat. Itu pun juga di Pelabuhan Merak kalau kita bawa mobil nggak terlalu padat. Gitu. Apalagi kan kita hitungannya berangkat masih pagi. Masih pagi lah kita berangkat. Habis sholat Id kan itu pagi. Ya. Habis sholat Id pagi kita berangkat itu. Masih pagi-pagi buta. Iya kan? Iya, masih pagi-pagi buta. Atau udah berangkat. Malah lebih enak. Atau naik pesawat, penerbangan setelah sholat Id. Atau penerbangan paling akhir di hari Idul Fitri itu. Baru berangkat. Nggak apa-apa. Malah saya lebih enak kayak gitu. Lebih nyaman kayak gitu. Jadi udah tenang, Ramadan kelar, tarawih kelar, khataman Qur'annya kelar, baru mudik. Gak keganggu kita, gak stres juga kita. Gitu. Masalahnya gini, mayoritas orang di Indonesia gak ada yang seperti saya. Gak ada yang seperti saya, gak ada yang seperti sebagian orang yang pemahamannya kayak saya ini. Gak ada, gak banyak lah, bukan gak banyak. Orang menganggap Ramadan itu biasa aja. Ntar juga tahun depan ketemu lagi kan. Kalau umur ada. Tahun depan ketemu lagi paling. Kalau umurnya ada. Kalau umurnya udah gak ada. Gimana? Nah itu. Orang nganggap Ramadan biasa aja. Orang masih menganggap. Ya elah ntar tahun depan ketemu lagi sama Ramadan. Ntar tahun depan juga puasa lagi. Gitu kan. Orang biasa-biasa aja kali, gak usah lebay. Tai kucing saya bilang. Kalau beragama berislam gak usah berlebihan, gak usah lebay. Itu namanya pret. Itu namanya kontol asu. Maaf nih saya ngomong agak kasar ya. Justru dalam Islam itu kita harus berlebihan dalam arti teguh dalam berislam ini. Udkhulu fis-silmi kafah. Jangan gak kafah. Kalau berislam itu jangan setengah-setengah. Jangan biasa-biasa aja. Karena orang gak sanggup berislam secara kafah, hingga akhirnya orang menjalankan Islam itu seadanya. Bukan semampunya, seadanya. Contoh nih, maaf nih. Kalau seadanya dan semampunya itu beda. Kalau semampunya, memang semampu kita. Mampu kita segitu aja. Tapi kalau seadanya gini, contoh saya. Saya nugas tarawih di Musola Ar-Rahman, rawa papan atas. Ya. Itu saya paling dapat amplop itu cuma sekali. Isinya cepek 100.000. Paling sering saya dapat makanan kaleng. Makanan kaleng yang itu pun saya banyak kasih orang. Ya, dapat amplop cuma cepek. Kemarin saya dapat sejadah, saya pakai tuh. Sejadahnya doang yang saya bawa pulang. Sisanya makanan sama ini saya kasih orang. Saya kasih satpam. Ada makanan sama ada susu, saya kasih orang. Kemarin banget dapat lagi makan kaleng, sirup sama baju koko. Itu lengan pendek. Saya langsung cuci, nggak akan saya pakai itu baju karena nggak cocok. Ujung-ujungnya apa? Saya bakal kasih ke panti asuhan baju koko itu. Yang lengan-lengan pendek tuh mau saya kasih ke panti asuhan itu. Kalau saya punya uang buat beli
banyak yang berlengan panjang dan putih aja. Kemeja putih lengan panjang dan baju koko putih aja lengan panjang. Gamis yang coklat itu juga mau saya kasih, dan gamis lengan pendek tuh saya mau kasih orang juga. Mau saya kasih ke panti asuhan. Saya bakal ganti dengan gamis putih aja. Kalau ini baju saya putih aja. Baju-baju kaos yang berwarna-warni ini, kecuali yang ya, juga yang lengan-lengan pendek ini juga mau saya kasih orang. Saya gak ganti yang putih polos saja. Minimalis. Ya. Saya kasih orang nanti. Karena saya pikir lebih bermanfaat, lebih munasabah, lebih kepake lah. Lebih manfaat, lebih munasabah, lebih kepake daripada ya itu. Banyak nih baju-baju saya udah saya sumbangin ke orang. Sebagian yang udah kondisinya sobek-sobek saya buang. Banyak yang udah saya kasih orang. Lebih munasabah, lebih afdol, dan gak beban di saya juga. Gitu. Saya kadang sampai curhat loh. Sampai nanya, mudah THR-nya kan, nama pemilik musola kan Pak Nur Rohim ya. Saya tanya, Pak Nur, ada ini THR buat saya ada nggak gitu. Insya Allah kalau ada katanya kan. Karena kan saya juga kerja dengan beliau. Karena gini, tahun lalu saya waktu ngimam di Polsek, nugas di Polsek Pesanggerahan ya. Cuma ngazan, ngimam, doa. Dari tahun 23, 24. Kalau tahun 23 saya dikasih banyak tuh. Uang 3-400 ribu sama sembako. Sembako saya kasih ke penjaga rel. Waktu belum diresmiin sama Dishub ya, belum jadi palang resmi Dishub DKI gitu. Dishub DKI Jakarta. Kemudian apa? Tahun lalu tahun 24 ya, dikasih duit doang saya. Isinya apa ya, sekitar 300-400 ribu. 350 sampai 400 ribu saya kasih. Ya. Waktu itu masih nugas di Polsek Pesanggerahan. Tahun ini saya nggak nugas di Polsek Pesanggerahan, cuman pas hari pertama doang ngimam di Polsek Pesanggerahan. Udah, that's it. Gitu loh. Saya lebih baik di atas apa panas cuma dapat amplop sekali doang, cepet. Nah saya berharap sih mudah-mudahan ketemu lah amplopnya dan tebel. Tapi saya nggak gimana ya, ini walaupun ini saya curhatnya serius, tapi saya ini guyon aja karena saya tahu kan kondisi di sana tuh bagaimana di lapangannya. Intinya gini deh, kalau kanan kiri depan belakang kita kondisinya nggak sesuai dengan harapan, kita jangan berharap terlalu tinggi. Apalagi kalau berharap pada orang, jangan. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 41, bagaimana kemarin saya dengar di Muhasabah TVRI oleh Ustadz Hilman Fauzi ya, berharap kepada manusia itu ujungnya pasti kecewa. Oke, di sini saya nggak berharap gitu, nggak berharap dapat uang gede dari tugas saya gitu, nggak berharap. Tapi kalau dapat pun juga alhamdulillah gitu loh. Kalau lebih gede dari polsek Pesanggerahan, alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau enggak pun juga nggak apa-apa. Yang saya nggak marah.
Saya nggak marah sama sekali saya. Kalau marah pun juga buat apa? Nggak guna, ya, nggak guna, tidak guna banget, gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi ya dalam berharap itu mesti lihat juga kanan kiri depan belakang. Sama kayak gini lah, orang nikah ada amplop, ya. Ada orang ngisi amplop ngasih uang kecil, ada yang uang gede gitu kan. Ada yang kosongan, kagak ada ininya, duitnya. Ya lihat dulu dong. Kalau yang nikahnya bukan orang kaya nih, yang nikah bukan orang kaya, yang diundang juga rata-rata bukan orang kaya, ya jangan harap dapat duit gede dah gitu. Itu juga berlaku di saya. Saya dilihat di kondisi kanan kiri sekitar musola Ar-Rahman Rapapan atas itu, orang-orangnya kan juga bukan orang yang kaya banget lah, bukan. Mampunya cuma ngasih. Ya tapi walaupun bukan orang kaya, saya tanya kok bisa ya ngasih saya sejadah gede banget itu yang harganya gak murah. Terus baju koko yang kemarin itu saya dapat, dan itu juga harganya gak murah. Gak murah. Harganya gak murah cuy. Ya, mahal. Mendingan saya daripada dikasih sejadah, daripada dikasih baju koko, mendingan saya dikasih duit gitu loh. Sejadahnya diduitin, baju kokonya diduitin, kan lumayan itu. Berapa sih harga sejadah yang besar itu? Ada kali di atas cepek, ya. Bahannya tuh bahan bagus cuy. Kayak saya rasa harganya mungkin 100 ke atas. 100 ke atas. Baju koko ini aja nih yang saya terima itu, waduh, di atas 200 itu. Di atas 200. Di atas 200 harga, ya lebih baik diduitin. Kasih saya duit. Tapi saya terima nggak? Terima, alhamdulillah. Walaupun memang saya lebih butuhnya apa? Lebih butuh duit. Lebih butuh duit. Bukan butuh itu. Kalau baju koko saya udah banyak. Sejadah juga udah banyak. Ini aja nih yang di depan mata saya sejadah nih. Ada 2 yang besar. 1 yang kecil. Ada 3 total. Ada 3 total yang depan saya. 1 lagi sejadah kecil ada di lemari. Di lemari banyak sejadah kecil. Ya, sejadah kecil banyak. Ya kan? Itu pun juga sejadah jarang kepake sama saya. Kenapa? Saya lebih banyak sholat di masjid daripada sholat di rumah. Ya kan? Jadi saya terima, ya alhamdulillah saya terima gitu loh. Saya terima, alhamdulillah saya terima gitu loh. Saya terima, alhamdulillah saya terima gitu loh. Saya pakai juga itu sejadahnya. Cuma lebih baik diduitin gitu loh. Cuma lebih baik diduitin. Berapa sih sejadah kayak gitu? Ya, bukannya saya nyombong atau apa, bukan. Saya terima kasih, tapi lebih baik diduitin. Itu sejadah harganya 100 ribuan ke atas. Baju koko yang kemarin itu harganya 200 ribuan ke atas. Ya, bukan saya nggak tahu terima kasih, saya tahu terima kasih, tapi yang dibutuhkan tuh sekarang adalah duit coy. Uang yang saya butuhin. Bukan sekedar buat beli kuota biar bisa buat mudik ini ke Palembang lebih nyaman atau gimana, bukan. Tapi juga buat keperluan saya yang lain, termasuk keperluan gerakan dakwah. Bilang emangnya dakwah kagak butuh duit? Butuh duit juga gitu. Ya, mungkin ini aja
yang bisa saya share cukup 50 menit aja kita bicara. Ketemu lagi kita habis lebaran di tayangan yang sama. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.